Apakah cryptocurrency Luna dan Terra UST akan kembali menjadi $1? Nah, ini adalah perbincangan kita pada hari ini. So, stay tune di RF Channel on YouTube. Welcome back with Ryan Filbert at RF Channel on YouTube. Dan segmen hari Senin ini adalah segmen spesial. Kita berbicara forex tapi dengan sudut pandang pembelajaran dari Luna, cryptocurrency yang kemarin pada minggu lalu mengalami penurunan 99,9%. Dan ini menjadi suatu studi kasus yang menarik dan dihubungkan dengan mata uang yang ada di dunia akan menjadi suatu pelajaran yang luar biasa, mengajarkan kita pada era ekosistem modern, terutama sejak tahun 2008 setelah kehadiran Bitcoin, cryptocurrency, dan blockchain menjadi sebuah instrumen, menjadi sebuah komoditi baru yang bisa kita miliki di tengah adanya instrumen seperti saham, lalu juga ada komoditi seperti emas, dan juga adalah mata uang itu sendiri. Nah, ini adalah suatu jawaban dan kalkulasinya bagaimana caranya agar Luna bisa menjadi $1 dan tentunya USD apakah bisa menjadi kembali stablecoin. Bila Anda belum mengikuti video sebelumnya penjelasannya mengapa koin ini bisa mengalami penurunan, maka coba cek pada materi video hari Sabtu lalu yang mana kita membahas secara lebih jauh asal muasalnya kenapa kripto Luna dan USD mengalami penurunan signifikan dalam minggu kemarin. Oke, nah tentunya setiap hari Senin bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Invest Nama Berjangka. Okta.id adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia untuk broker forex. Kalau Anda mau berdagang mata uang, komoditi, emas dan silver, dan juga untuk indeks di dunia, maka Anda bisa membuka akun di Okta.id sekarang juga. Okta.id sangat care terhadap Anda untuk mendapatkan pendidikan di channel yang tepat dan juga bertransaksi di channel yang terdaftar di Indonesia, yaitu adalah Okta Invest Nama Berjangka. Oke, Luna akan menjadi $1 atau USD akan kembali $1? Mari kita sadari, konsep pertukaran kripto dengan forex dan lainnya sebenarnya sama saja. As always, kita tidak akan bicara ya dan tidak, $1 ya dan tidak. Namun kita perlu sama-sama belajar upgrade ilmu, bukan semata-mata mendapatkan jawaban ya dan tidak. Banyak yang datang ke channel ini membaca judul, ingin di 1 menit pertama jawabannya ya dan tidak agar sayang kuota. Percayalah, kuota Anda jauh lebih murah daripada Anda harus kehilangan uang 99,9% seperti pelajaran pada saat ini. Tidak ada yang tahu, Luna adalah salah satu cryptocurrency yang sangat keren, menduduki market cap 10 dan Terra USD juga 50 besar dunia. Namun ada hal-hal yang jauh lebih perlu kita pelajari dari kejatuhan kali ini yang membuat kita belajar bukan hanya mengenai daripada kripto, namun juga tata cara bagaimana uang beredar di dunia juga menjadi suatu pelajaran yang related pada kejatuhan Luna. Nah, kita tidak bisa berbicara mengenai tanpa why dan bukan what. So, mari kita pada video kali ini belajar bersama-sama kesepakatan awalnya. Apa bedanya? Pertama, saya ingin coba ceritakan. Anda harus tahu, berbicara mengenai USD garis miring IDR dengan IDR garis miring USD. USD garis miring IDR adalah menunjukkan menukar $1 itu perlu berapa rupiah. Sedangkan IDR garis miring USD adalah menukar 1 IDR alias rupiah perlu berapa USD. Jadi kalau misalnya pada saat video ini dibuat, 1 USD itu setara 14.676. Jadi kalau nanti Anda mengetik di googling dengan USD garis miring IDR, maka Anda akan keluar 14.676. Artinya adalah Anda sedang menukar daripada rupiah Anda kepada US dollar itu perlu berapa rupiah sih untuk mendapatkan 1 US dollar yang ada di depan. Sedangkan ketika kita balik IDR USD, artinya adalah akan terbalik, akan keluar 0,00068 USD. Dan sebenarnya prinsip ini sebenarnya hanya berkebalikan atau prinsip pembagian. Dan ini juga berlaku bukan hanya ada di mata uang. USD IDR kan sama-sama dua mata uang. Sama juga kalau Anda pada emas. Emas itu adalah XAU USD. Maka yang kita tanyakan adalah 1 XAU itu USD-nya berapa?
Sama juga ketika kita berbicara mengenai cryptocurrency. BTC USD, artinya adalah satu BTC adalah berapa US dollar. Akan seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam slamnya Luna. Dan karena kita slamnya Luna, maka kita akan melihat Luna kita tidak ambil cross pair, yaitu adalah Luna garis miring BNB. Kita tidak lihat ke sana. Luna garis miring BTC. Kita akan simplified. Luna kita lawankan kepada fiat, yaitu adalah Luna garis miring stable token, stable coin. Mungkin saat ini yang kita bisa pakai ya tentunya adalah USDT, USDC, ataupun BUSD. Ya, jadi satu Luna berapa BAS sih? Satu Luna berapa USDT sih gitu ya. Menjadi sebuah pelajaran nyata bahwa industri cryptocurrency benar-benar sebuah medan perang yang resikonya dan of course keuntungannya unlimited. Jadi bila ada orang yang tadinya pergi naik sepeda, pulang naik pesawat jet pribadi, itu ceritanya doge ya. Kalau Anda mau tahu cerita juga, ada orang yang nabung Bitcoin 2016, hari ini rumahnya di Pondok Indah karena dia beli Bitcoin. Nah, kalau ini terbalik, perginya naik pesawat jet, pulang jalan kaki. Yaitu karena adalah terjadi sesuatu risiko dan juga peluang yang unlimited pada dunia cryptocurrency, di mana Luna garis miring BUSD membutuhkan 595 hari untuk naik menjadi 47.884%. Jadi perhatikan di chart sebelah kanan. Ini adalah grafik kenaikan harga Luna dari 0,0 sekian berubah menjadi 114 dolar, yaitu dalam 595 hari. Tapi untuk turun 70 hari mengalami penurunan 99,9% dari 114 US dollar menjadi 0,00000 berapa sampai nolnya pun kadang-kadang lupa disebut karena almost zero. Oke. Nah, sedikit yang tidak sadar bahwa pertukaran mata uang. Jadi kita akan bawa dulu ke dalam pertukaran mata uang untuk memberikan suatu konsep bahwa pertukaran mata uang hari ini juga sebenarnya tidak kalah heboh loh. Dengan apa? Dengan isu kenaikan inflasi dan pengetatan daripada kenaikan suku bunga pada Bank Sentral Amerika. Ini mengakibatkan komoditi saham dan juga mata uang di dunia ini terhadap US dollar itu mengalami kontraksi. Dan salah satunya adalah euro juga mengalami kontraksi. Yaitu ketika kita menulis euro garis miring US dollar, ya tentunya kita tahu adalah euro, kita tanya berapa US dollar, itu telah mengalami penurunan dari titik tertingginya. Dengan data kalau misalnya 99% kemarin heboh, tapi euro US dollar kembali ke nilai tahun 2016 dan nilai penurunan dari titik tertingginya itu sebenarnya besar. Dalam 414 hari euro US dollar berhasil naik 21,4. Ini adalah dari tahun 2016 menuju sampai dengan titik tertingginya. Dan dalam 1574 hari perlahan tapi pasti meninggalkan titik tertinggi, turun terus-menerus sampai dengan terendah mengalami koreksi 17,36% diakibatkan karena pengumuman daripada Bank Sentral Amerika kemarin menaikkan suku bunga acuan. Dan juga terjadi pada pound sterling, dan juga terjadi pada gold, dan juga terjadi pada bursa saham yang rontok, dan terutama terjadi pada bursa saham yang ada di Amerika untuk saham-saham teknologi sudah rontok lebih dulu. Oke? Jadi berita buruk tidak hanya datang dari cryptocurrency, namun dari sektor yang lain akibat pergantian strategi yang dilakukan dan menepati janji kampanye dari Joe Biden. Oke? Kita lanjutkan. Lah, cuma 99% kok dilawan dengan penurunan 17,36%. Kok diributin itu sih kecil? Betul, karena forex adalah pertukaran mata uang negara versus negara loh. Ingat, ketika kita melihat bahwa Luna versus Luna garis miring BUSD itu sebenarnya adalah Luna cryptocurrency versus negara. Kan yang namanya BUSD itu kan adalah stable coin ngikutin 1:1 dengan si mata uang dolarnya. Nah, berarti kan ini sebenarnya dunia kripto versus negara Amerika. Secara nggak langsung kita ngomong begitu. Namun ketika kita melihat euro garis miring US dollar, itu sebenarnya adalah negara bersatu mata uang euro versus US dollar ini sedang beradu. Fiat versus fiat itu adalah negara versus negara. Secara tidak langsung, ketika kita fiat money yang dibicarakan oleh pelaku kripto itu mengatakan sebagai fiat money, forex tetap bisa diukur dengan kekuatan negara yang mata uangnya dipertukarkan. Jadi kita melihat kekuatan daripada euro US dollar, artinya mencoba melihat kekuatan pemetaan euro, negara-negara euro, dengan juga melihat kekuatan pemetaan daripada Amerika.
Caranya apa? Kita bisa melihat dengan gampang, yaitu dengan cadangan devisanya, gross domestic product-nya, growth-nya, hutang negaranya. Nah, mata uang bisa bila sampai loss 99,9%, maka akan disebut sebagai default atau bangkrut. Transaksi forex memiliki tingkat lebih aman karena ya alasan tersebut. Jadi kalau misalnya Anda bilang, ada orang yang bilang namanya transaksi forex itu adalah suatu transaksi yang berbahaya, dengan kita melihat kripto bisa turun 99,9%, kalau di dalam dunia mata uang, fiat, maka negaranya boleh dibilang technically default. Tapi kalau misalnya kita melihatnya dari kripto 99,9%, kemarin baru kejadian. Oke, dan masih berdenyut sampai hari ini, dan masih ada langkah yang ingin dilakukan oleh Terra juga gitu ya, community Terra, dengan ada namanya revival plan yang sedang mau digagas seperti itu. Nah, tapi kenapa yang trading forex kalau cuma turun maksimal 17% banyak yang bangkrut ya? Banyak orang bilang begitu loh, 99,9% yang bunuh diri ada 8. Apakah di dalam dunia forex itu tidak ada yang bunuh diri? Oh banyak. Salah satunya rekan dari Pak Chandra Success Before 30 yang sampai manggil saya. Beliau merasa tidak nyaman dengan yang namanya trading forex. Dia bilang, kenapa saya tidak mau trading forex? Ya, karena apa? Iya, sebenarnya karena ketika join kepada community forex, sebenarnya kita diperkenankan, dibuka kesempatan untuk berhutang. Jawabannya sebenarnya, kenapa 17% banyak yang bangkrut? Dimanapun sebenarnya sama. Orang menjadi bangkrut karena membeli atau membelanjakan sesuatu di luar kemampuan. Dia mampu membayar dan pasar bergerak tidak sesuai dengan harapan dia. Saya ulang sekali lagi. Karena membelanjakan dan membeli sesuatu di luar kemampuan dia mampu membayar, dan pasar bergerak tidak sesuai dengan harapan dia. Contoh, ada orang beli properti KPR 10 tahun. Loh, orang yang beli properti KPR 10 tahun sebenarnya dia tidak mampu membeli. Tapi dia membelanjakan dengan daya ungkit. Ya. Nah, di sini ketika 1 bulan berlalu dan COVID, di PHK, tidak mampu bayar, gagal bayar, disita sama dengan margin call tuh. Jadi di dalam kejadian seperti ini, kenapa di dalam sektor real kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengalami yang namanya sebuah kebangkrutan? Adalah karena membelanjakan sesuatu di luar kemampuan kita. Pada kemarin terjadinya penurunan yang besar sekali pada Luna juga. Ada dua sisi yang bermain di sana. Adalah orang yang melakukan tindakan spekulatif untuk menekan habis daripada USD-nya. Silakan tonton video yang kita buat pada hari Sabtu kemarin. Dan juga di satu sisi ada orang yang berusaha untuk mengambil kesempatan ketika harga Luna turun dengan 0,05 biji satu itu, dibeli dan melakukan tindakan berhutang dengan menggunakan jaminan Luna dan tidak mau disetor balik. Itu adalah celah lagi seperti itu. Jadi di sini kita harus tahu bahwa yang namanya hutang adalah pedang bermata dua dan hanya akan bermanfaat dengan baik bagi orang yang memiliki pengalaman lebih terkait dengan hutang. Makanya lucu ketika baru pertama kali belum pernah beli properti, diawali dengan membeli properti pertama dengan hutang. Makanya lucu, banyak orang yang pertama kali belum pernah membeli kendaraan dengan tunai, tapi membelinya dengan hutang. Kenapa? Karena hutang sebenarnya harus dilakukan oleh orang yang paham. Berlaku hukumnya pada kripto, berlaku hukumnya juga pada transaksi forex. Oke. Kembali kepada Luna tanpa Maya yang kali ini, bukan Luna Maya. Kejadian Luna itu mirip dengan Zimbabwe dollar. Makanya saya bilang ya, kenapa kita harus mendekatkan dengan forex, karena sebenarnya di dalam dunia forex ini kejadian-kejadian itu pernah terjadi. Bahkan pernah terjadi di Indonesia loh, dengan yang namanya berubahnya stable mata uang yang di cap berubah menjadi mengambang. Dan juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Baht di Thailand. Cek juga video yang sebelumnya. Nah, ini terjadi, yaitu Luna tanpa Maya ini, kejadian itu mirip dengan dolar Zimbabwe. Di mana Zimbabwe pernah terhadap ZWD, ini adalah dolar Zimbabwe, berbanding dengan US dollar itu 98. Pernah peak dan langsung drop kembali 0,00 sekian, mirip seperti kondisi Luna Bus. Makanya saya mau memfamiliarkan buat Anda semua, di awal saya sangat mention soal garis miringnya agar kita tidak perlu mengadjust ulang gitu ya. Ini 119 di titik tertingginya drop menjadi 0,00 seperti kondisi current pada saat Anda menonton video ini. Pasti si Luna masih tanpa Maya ini drop banget. Oke. Apa yang menjadi kelemahan mata uang dibandingkan kripto? Nah, sekarang kita harus fair dong. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kelemahan mata uang di dunia dibanding kripto? Setelah kita menyadari bahwa hutang
devisa dan GDP adalah sebuah tolak ukur penilaian dari nilai tukar dan kekuatan masing-masing negara. Namun tentunya akan ada kelemahan. Kalau kita tadi bilang, oh iya kalau yang namanya kripto itu tidak ada suatu underlying-nya, tidak ada dasarnya. Saya berarti melakukan seperti ini seperti melakukan yang namanya uang palsu. Lagi rame tuh. Karena ada praktisi saham yang mention bahwa kripto sebagai uang palsu. Ya, yang namanya uang kertas juga boleh dibilang adalah sesuatu yang tanpa dasar. Berarti apakah itu juga uang palsu? Enggak. Kalau uang palsu yang dimaksud pada uang kertas adalah cetak duit tapi yang uangnya bukan dicetak oleh negara gitu ya. Tapi tetap saja tanpa underlying sebenarnya sama-sama bodong. Kenapa di sini tetap ada underlying? Karena yang digeser underlying-nya adalah ya tadi, hutang, devisa, GDP. Tapi sebenarnya kalau mau dengan adanya penjaminan, dulu yang namanya mencetak mata uang, ada jaminan. Yaitu sebelum perjanjian dilakukan pada perjanjian Bretton Woods. Cek juga pada video hari Sabtu kemarin. Udah 40 menit panjang kayak kuliah umum, katanya senilai 3 SKS gitu ya. Tapi ini perlu kita ketahui bahwa ada nggak sih yang namanya kelemahan daripada nilai mata uang itu sendiri. Yang paling penting untuk kita highlight sebenarnya bukan berbicara mengenai debt, bukan berbicara mengenai devisa, bukan berbicara mengenai GDP. Namun kelemahan mata uang adalah transparansi. Transparansi akan jumlah uang secara real beredar di masyarakat dan kapan dicetaknya. Tidak pernah ada cerita sebuah negara mau cetak uang kertasnya, itu vote dulu kepada seluruh penduduk. Wahai seluruh penduduk dari Indonesia, saya Bank Indonesia ingin mencetak uang. Tolong pencet vote untuk ya dan tidak. Bagi yang punya uang lebih banyak, tolong vote. Berarti suara Anda menjadi lebih besar untuk didengar. Tidak. Nah, padahal bila kita berbicara mengenai shares of ownership, seperti di saham, setiap corporate action dalam sebuah perusahaan secara proporsional akan vote dengan persetujuan mayoritas, baru action tersebut dapat berjalan. Di dalam mata uang, ini tidak ada. Oleh karena itulah, kenapa bagi pelaku kripto, mata uang disebut sebagai fiat. Tanpa underlying, tanpa hak untuk voting. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itulah, kenapa yang disebut inflasi di dalam kondisi fiat adalah perampok yang tidak ada permisinya. Itu perampok nyata yang tidak bisa permisi, tidak bisa melawan. Kalau kita ketemu perampok di tengah jalan yang begal, bisa dihajar. Betul nggak? Kita jago martial art, yang begal bisa kita yang pukul habis. Tapi kalau yang namanya perampok dalam inflasi tidak bisa dilawan. Kenapa? Karena cetaknya tidak dikendalikan dan tidak ada ruang vote buat kita. Ini adalah kelemahannya. Contoh si Luna. Nah, sekarang tanpa lu cinta. Tadi Luna Maya nih, lu cinta Luna. Jumlah populasi tepat atas koin ini secara transparan dapat kita ketahui tepatnya. Jadi Anda bisa buka coin market cap, pilih Luna, lalu Anda lihat pada maksimum supply. Oke, pada maksimum supply ini kita bisa melihat, ini ada circulating supply-nya. Ya, circulating supply 3185 billion, miliar gitu ya. Maksimum supply kita bisa lihat. Nah, sekarang ini tidak ada di dalam uang kertas manapun. Coba dicari uang kertas mana. Renminbi Cina nggak ada, Hong Kong nggak ada, Singapura nggak ada, Amerika lebih-lebih lagi, dia cetak lebih duluan ya gitu ya. Mempopulerkan fiat boleh dibilang gitu ya. Indonesia udah pasti ya kan, negara follower gitu ya. Nah, Luna menjadi tidak ada harganya. Sebenarnya dalam bahasa sehari-hari kita, Luna sebenarnya sedang terjadi hyperinflation. Kejadian Luna sebuah pelajaran bagus buat kita. Bagus kalau kita nggak join sebelum daripada Luna crash. Belajar secara nyata bahwa peran inflasi itu bagus, tapi berlebihan. Mungkin Zimbabwe kita nggak paham kenapa jadi kacau banget. Tapi si Luna kita bisa belajar secara transparan, run banget. Dimana kalau Anda mau tahu, di Zimbabwe 100 miliar dolar hanya bisa beli 3 telur. 100 miliar dolar bisa beli 3 telur doang. Kenapa bisa seperti itu? Karena hyperinflation. Sebenarnya juga ketika kita berbicara, loh memang Luna sebelumnya tidak melakukan inflasi. Melakukan, tapi terukur. Dan juga akan ada pembatasan ketika melawan USD-nya. Kita tidak bahas di video kali ini secara detail, karena kita sudah bahas pada video sebelumnya. Namun inti dasar yang ingin saya ambil di bagian ini adalah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai cryptocurrency, secara tokenomics-nya, kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari untuk nilai tukar. Di mana hyperinflation itu tidak ada satupun yang suka. Dan tentunya deflasi, tidak ada yang suka juga. Jadi kalau saya bilang ya, bahwa ketika kita bicara mengenai kesehatan gitu ya, minum obat sehat nggak? Ya enggak, namanya orang kalau sehat nggak minum obat. Minum vitamin sehat nggak? Sehat. Kebanyakan minum vitamin sehat nggak? Sakit. Jadi kebanyakan vitamin.
Kalau kekurangan zat, apakah boleh minum vitamin? Boleh. Tapi harus terukur, benar nggak? Nah, ini juga terjadi dengan disebut dengan inflasi. Nah, teori inflasi dengan uang beredar, dengan koin beredar, itu benar-benar menjadi bahan pelajaran kita pada kripto Luna. Oke. Sejarah Luna. Pada tanggal 4 Mei 2022, jumlah koin beredar, anggap seperti jumlah uang kertas yang beredar, adalah 343.000. Oke, 343 juta. Oke, dan bisa dibaca di Coin Market Cap pada historical 4 Mei 2022. Pada posisi perdagangan, harga pada saat itu 86,17 per 1 Luna. Bayangkan mirip USD garis miring IDR di sini. Sedangkan pada 16 Mei 2022, total supply koin Luna adalah 6 triliun, di mana harga per 1 Luna adalah 0,0002. Berarti kalau ini 2 kali 10 pangkat min 3 ya. 1 2 3 4. 2 kali 10 pangkat min 4 US dollar. Bayangkan lihat harganya. Kenapa terjadi harga yang bertolak belakang antara 86,17 US dollar dengan 0,002 ini, dan bertolak belakang di sini dan di sini. Nah, kenapa bisa drop? Jawabannya adalah karena kecepatan jumlah peredaran yang kalau digunakan konsep the Fisher equation, ini teori uang beredar tapi tidak serta-merta sama ya, meskipun modelnya tidak digunakan pada cryptocurrency, yaitu M jumlah uang beredar dikalikan kecepatan uang berpindah tangan, atau berapa kali uang berpindah tangan sama dengan harga dikalikan volume transaksi barang dan jasa. Peredaran koin naik 20.120 kali dalam 12 hari, kan? Koinnya, jumlah koinnya naik 20.120 kali dalam 12 hari dibandingkan kenaikan harga koin Luna 0,14 dolar 23 Maret menjadi 97,42, cukup lama. Itu adalah 680 kali, akan menjadi kecepatan yang tidak berimbang, maka otomatis dapat dikatakan ketika naik dalam 12 hari, ya kan, ini 12 hari, yaitu adalah 20.120 berbanding dengan yang 680 kali, akhirnya harga Luna US dollar dalam nilai berapapun tidak akan ada harganya lagi, dan tidak heran drop 99,9%. Ingat, seperti dolar Zimbabwe cuma bisa beli 3 telur. Di Binance, nilai terendah Luna BUSD adalah BUSD adalah 0,000012. Itu pun bisa lebih rendah lagi bila tidak dibatasi secara cap. Untuk minimum beli adalah 10 dolar dan jumlah volume beli pada Binance senilai 9 juta koin. Oke, jadi ini yang dapat saya capture gitu ya. Nah, seru sih sebenarnya gitu. Seru kan? Kita tidak bisa belajar sejauh ini di mata uang. Namun kalau misalnya pertanyaannya, kok kenapa ya bisa mengalami penurunan nilai dan lain sebagainya, kita tidak bisa belajar di dalam industri forex. Tapi ketika kita berbicara mengenai kripto, kita jadi bisa belajar. Namun semua pengetahuan ini akan berharga karena kita jadi paham bagaimana teori uang beredar. Oleh karena itulah inflasi di Amerika saat ini menjadi musuh semua mata uang, komoditi dan juga kripto. Kalau kemarin-kemarin kan orang berpikir bahwa kalau inflasi ini akan temannya menjadi yang namanya emas. Inflasi ini akan temannya menjadi cryptocurrency diuntungkan. Pada hari ini turun semua loh. Karena apa? Karena inflasi daripada Amerika. Kenapa Amerika gercep? Nah, ini juga pertanyaannya. Kenapa Amerika secepat mungkin untuk bisa mengambil posisi kenaikan suku bunga acuan? Karena inflasi yang tidak bisa dikendalikan akan berdampak nilai mata uangnya akan drop. Ingat inflasi sekarang, ingat Luna. Lumayan ya. Tapi ini pelajaran yang enak buat kita belajar, tapi menyakitkan bagi yang pegang Luna di 112 dan berubah menjadi hampir 0 pada saat ini. Dan sudah menyebabkan bunuh diri dalam beberapa kasus belakangan ini kita dapat informasi. Nah, ini adalah suatu pelajarannya. Nah, hyperinflation Luna diakibatkan strategi Terra untuk menstabilkan mata uang tetapnya bernama Terra USD atau disebut dengan UST. Bila Terra USD turun, membuatnya tetap 1:1, dicetaklah Luna agar menjadi penyeimbang. Jadi, yang menjadi sistem kestabilan standarisasi moneter daripada si Terra USD atau UST itu adalah si Luna. Jadi, ketika mengalami posisinya mengalami penurunan nilai daripada USD, dicetak Lunanya. Berarti Lunanya yang diinflasikan. Boleh selama dalam bahasa sehari-hari, apakah negara boleh hutang? Nah, ini gini, pertanyaan begini. Bila Terra USD turun untuk membuatnya tetap 1:1, dicetaklah Luna akan menjadi penyeimbang. Dalam bahasa sehari-hari, apakah negara boleh berhutang? Boleh, selama cadangan devisanya meningkat.
Itulah namanya seimbang. Nah, sedangkan bila Terra USD naik, maka peredaran Luna akan dikurangi. Pas kejadian kemarin, semua langkah menstabilkan sudah dilakukan, namun penurunan sudah terlalu tajam. Ini yang menjadi salah satu snapshot. Sebenarnya sudah dilakukan suatu tindakan oleh pihak daripada si developer, si Terra ini sendiri. Namun, tindakan ini tidak bisa lagi diredam karena kurang banyak jumlah yang ditahan, dibatasi, dan yang dijadikan sebagai nilai penyeimbang. Akibat penurunan tekanan terhadap USD yang begitu tinggi membuat akhirnya kalah. Ini mirip kejadian dengan Indonesia dan juga Asia Tenggara ketika digoyang perekonomiannya tahun 97 ke 98 sebenarnya. Dan disitulah kita juga akhirnya terjadi hyperinflation. Jadi kalau pada rupiah dan juga negara, mata uang yang tidak mampu ditahan akan menyebabkan dalam perekonomian masyarakatnya yang kenapa-napa pada saat itu. Tapi kalau di sini boleh dibilang ketidakberhasilan untuk menjaga daripada USD akan menyebabkan warga Luna nih yang kenapa-napa. Karena warga Lunanya yang inflasi. Semoga di bagian sini jadi bisa paham nih kenapa temanya harus forex. Kenapa? Karena tidak jauh dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Di sini kita bisa belajar dengan baik. Kenapa? Datanya dibuka dengan bisa kita lihat sedetail mungkin dan bisa di snapshot day by day. Dan itu tidak bisa kita lakukan pada sistem perekonomian dan juga mata uang di setiap negara. Nah, pertanyaan saat ini, apakah mungkin Luna dan USD kembali pada masa kejayaannya? Ini pertanyaan banyak orang. Bila mengambil pelajaran dari kejatuhan mata uang di 97 dan 98, saya waktu itu kelas 6 SD, maka jawabannya adalah tidak. Contoh, Indonesian rupiah dan baht. Sorry, bagi yang menyimpan Luna dan USD untuk back recovery 100% ke angka sebelum daripada penurunan, rasanya tidak bisa. Ya, Indonesia bisa, Thailand bisa, Zimbabwe masih nggak bisa. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa Terra ekosistem akan eksis dan dengan keseimbangan harga dan nilai yang baru? Menurut saya mungkin dan lebih seru untuk dibicarakan. Kenapa? Pertama, coba perhatikan. Perhatikan jumlah penyebaran address pada wallet. Kembali lagi, di bagian ini kita bisa menjadikan pelajaran dari perekonomian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fiat. Dengan menjadikan studi kasus pada dunia cryptocurrency, ini bisa menjadi bahan refleksi. Bolak-balik dua-duanya. Nah, perhatikan, kenapa saya bisa kemungkinan ini akan menjadi sustain. Ternyata, tiba-tiba wallet address-nya mengalami penyebaran yang signifikan. Dari totalnya biasa berapa ini, tiba-tiba mengalami kenaikan signifikan. Total address pada Luna. Dan juga pada penggunaan USD address distribution. Tadinya, address distribution USD ini mengalami kenaikan yang boleh dibilang linear. Tiba-tiba eksponen. Ada drop, yes, oke. Tapi tetap terlihatan ada suatu hal yang berubah di sini. Maka kalau saya melihat pada konsep ekosistemnya, maka menurut saya ini akan bertahan. Tapi kalau berharap untuk kembali, mohon maaf buat Anda yang hold daripada sebelum terjadinya krisis atau crash, rasanya tidak bisa kembali ke nilai tersebut. Nah, sekarang pertanyaan kita balik, nggak usah deh jauh-jauh. Gimana kalau menjadi $1? Kan banyak yang orang bilang nih, saya suka liatin di Twitter gitu ya. Saya liatin di Twitter juga bicara mengenai yang $1. Bila Luna pada saat ini diminta menjadi $1, maka mari kita coba asumsikan Luna pada kondisi terbaiknya di 5 April 2022. Maka ini adalah snapshot market cap koin di dunia pada coin market cap. Juga melihat peringkat Luna pada jajaran market cap itu. Yaitu market cap ke-7 adalah Luna. Oke, jadi Luna top score, top gain itu pada 5 April 2022. Oke. Apa kesimpulannya? Kita belum ke sana. Dan ini adalah kondisi, kita juga bisa bilang yang namanya mbahnya koin, engkongnya koin adalah Bitcoin. Maka Bitcoin mendapatkan nilai tertinggi adalah 10 November 2021 untuk all time high-nya. Di mana Bitcoin pada peringkat 1 dan Luna pada peringkat 12. Oke. Jadi kita bisa lihat dari dua sudut pandang nih. Pertama dari Lunanya saja, dua kita melihat dari Bitcoin. Dan pada saat di tanggal 5 April kan Bitcoin dalam keadaan meninggalkan titik tertinggi toh. Oke. Nah, sekarang mungkinkah menjadi $1 dengan total supply? Ini bermain matematika standar dan juga mempertimbangkan adanya centering. Nanti kita bicara mengenai apa itu centering. Dengan total supply saat ini ada 6 triliun koin
dengan dikalikan harga current adalah 0,000236, maka market cap Luna ada di 1,5 miliar US dollar pada peringkat 209 coin market cap. Tetap lumayan karena masuk ke dalam coin market cap 500 di dunia. Maka dengan kemarin sempat 300.000. Maka dengan mempertahankan total supply dikalikan $1, yaitu total supply, ini total supply, dikalikan $1, maka market cap-nya adalah 6 triliun US dollar. Di mana Bitcoin nomor satunya adalah 563 miliar US dollar. Jawabannya adalah, apakah masuk akal? Melewati engkongnya? Jawabannya adalah, Anda bisa tahu, tidak. Oke. Tapi, bagaimana kalau BTC kembali ke all time high-nya di kondisi saat ini, di mana supply BTC adalah 19 juta koin dikalikan 69.000, berarti kan 69.000 itu kan adalah nilai tertinggi dari all time high-nya dari Bitcoin, yaitu menjadi 1,3 triliun. Jadi apakah dengan BTC kembali ke all time high-nya akan membuat Luna masuk akal kembali ke $1? Lihat dong, 1,3 dengan 6,9 T. Masuk akal? Berarti jawabannya enggak masuk akal juga. Oke, jadi buat yang bermimpi tanpa ada sesuatu treatment pada ekosistem ini untuk pergi ke $1 dalam kondisi apapun nilai back data yang kita miliki, historical data, kita tidak bisa menemukan angkanya kembali ke $1. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada opsi? Kalau kita belajar dari sejarah koin, sejarah mata uang, ketika hyperinflation terjadi, misal di Indonesia, maka kita tahu ada yang namanya Senring atau pemotongan nilai rupiah. Ingat, ini bukan sama dengan redenominasi. Di mana Senring di Indonesia pernah terjadi selama 3 kali, yaitu tepatnya 1950, 1959, dan 1965. Yang gampang, yang namanya Senring adalah nilai mata uangnya dipotong. Tujuannya apa? Tujuannya adalah atau mau yang namanya mata uangnya dipotong, atau jumlah yang tadinya milik 1.000 tiba-tiba jadi 10, itu juga bisa. Tinggal mau pilih salah satu. Nilai dipertahankan, tapi jumlah diturunkan. Yang mana ketika jumlah diturunkan, kita bertanya loh, orang koinnya semua sudah didistribusikan, bagaimana caranya? Wah, itu ceritanya jadi panjang, itu urusan developer tuh. Misalnya dia membuat fork yang baru, hard fork yang baru, itu nanti kita tidak bicarakan di sini. Namun secara konsep perekonomian, selama ini bila mata uang terjadi hyperinflation, satu-satunya jalan untuk menstabilkan adalah dipotong. Oke, nah dipotong itu di Indonesia sendiri pernah dilakukan 3 kali. Pemotongan nilai rupiah yang paling gampang adalah yang tadinya 1.000 turun menjadi 100, yang 500 turun jadi 50. Jadi hanya 1/10 dari nilai sebelumnya. Oke, mata uang pernah terjadi. Jadi jangan pernah tidak berpikir bahwa cryptocurrency tidak mungkin dilakukan seperti itu. Jawabannya mungkin banget dong, ya kan? Orang kita nggak pernah ketemu aja, kita mana mungkin nggak dipotong. Orang yang ketemu setiap hari sebenarnya di Indonesia pada tahun 1959 beneran dipotong kok. Itu juga dialami oleh ayah ibu saya kok. Hal ini terjadi waktu dia masih tidak terlalu, sudah cukup besar ya, karena ibu saya kelahiran 57, papa saya kelahiran 52. Yang tahun 65 itu papa dan ibu saya mengalami dan mengetahui hal itu gitu ya. Makanya bagi orang-orang yang pada saat itu mau mengetahui sebelum terjadinya, ditukar dengan uang besar, ditukar dengan barang-barang. Ini tips selanjutnya nih buat Anda yang megang kripto. Nanti kalau ternyata ada arah menuju ke arah sini untuk si Luna dan USD, Anda boleh ancang-ancang tuh untuk melakukan penukaran. Gitu ya. Ingat, ini bukan redenominasi seperti yang mau dilakukan oleh negara kita gitu ya. Itu adalah simplifikasi nilai, bukan memotong. Mari kita berandai-andai. Bila kita mau mempertahankan kembali pada masa kejayaannya Luna secara market cap, yaitu yang peringkat 7, dan memaksa nilai menjadi $1, maka berapa banyak Senring pemotongan nilai Luna dari jumlah maupun nilai yang harus dilakukan pada warga Luna? Warga Luna itu berarti anggapnya adalah semua pemegang daripada koin Luna. Jawabannya adalah memotong jumlah token sebesar 99,5% dari jumlah populasi saat ini. Serem toh? Iya, ini siap kalau kena benar-benar kepingin kembali, pasti akan ada sesuatu yang hard landing. Bagaimana kalau menghitung dari nilai tertinggi BTC? Jadi diulur dulu sampai BTC-nya pulih. Kan make sense saja dong strategi ini ya. Jawabannya adalah dengan memaksa cap menjadi Luna menjadi $1 per Luna. Luna garis miring BAS ataupun stablecoin manapun,
harus memotong 82,3% dari total koin saat ini. Jadi kalau misalnya menunggu timingnya adalah ketika Bitcoin dalam keadaan uptrend kembali dan menuju kepada harga 2021, maka mungkin akan terjadi pemotongan centering Luna adalah 82,3%. Jadi Anda bayangkan kalau Anda punya koin Luna dengan total 1 juta, Anda cuma tinggal 200 ribuan koin, jumlah koin Anda. Tapi implikasinya adalah menyelamatkan nilai Luna menjadi $1 gitu. Kira-kira begitu tuh cara berpikir sederhananya. Maka tinggal kita berhitung, bila kita ingin menjadi 0,01, potong di 40%. Bila yang namanya ingin menjadi 0,1, potong 94%. Bila ingin menjadi 1, maka nilai centering Luna adalah 99,4. Saya tidak tahu apakah yang akan dilakukan kepada si developer, kepada si ekosistem Luna ini, dan yang mana akan dilakukan, dan sudah mulai ada revival plan yang dibuat. Tapi mungkin kemungkinan besar akan tidak bisa menyenangkan semua pihak, namun mungkin akan menjadi jalan tengah untuk kembali membangkitkan ekosistem ini. Dan saya melihat kepercayaannya jadi bertumbuh dengan penduduk barunya yang masuk menjadi pemilik wallet. Bagi saya pemilik wallet itulah penduduk baru, itu menjadi bertambah 2-3 kali lipat. Mau dia mau cari untung, coba-coba, mana urus, tetap saja dia masuk. Maka mungkin engagement terhadap jumlah populasinya bertambah, ya itu menjadi sesuatu kekuatan yang berbeda juga, seperti itu. Pilihan menjadi 2, dipotong nilainya atau di buyback kelebihan token untuk di burn. Jadi misalnya saya menjadi seorang developer daripada koin Luna ini, maka yang dilakukan agar bisa mendapatkan kestabilan kembali, saya bilang semua saya beli. Ya, kalau misalnya semua saya beli habis itu saya bakar untuk kembali membuat dia menjadi $1, yang mana sebenarnya tidak menyelamatkan orang-orang yang punya $80 gitu ya, atau $112, itu tidak menyelamatkan, tapi lumayan daripada 0,002 gitu ya. Maka ya si developer harus membuyback dengan nilai buyback sebesar 1,568 miliar US dollar untuk menjadikan secara teoritis Luna kembali ke 0,1 saja, bukan ke $1. Dengan mempertahankan market cap di kondisi tertinggi Luna, itu pun akan kurang karena ketika kita melakukan buyback, pasti ada oknum-oknum yang ikutan join kepada angka tersebut agar kembali ke 0,1 dong. Berarti kan selama dia membuat dari harga saat ini menjadi 0,1 kan pasti akan ada biaya lebih yang akan keluar dari si developer untuk membuyback kan. Ya, ini juga akan pertimbangan yang mungkin nggak mungkin diambil kondisi ini karena sudah tidak punya duit untuk di burn karena dia sudah burn dulu pada stage sebelumnya kan. Bagaimana Ryan dengan kalau UST-nya? Kalau menurut saya UST selama ini di-pack menjadi 1:1 dan penyeimbangan dilakukan pada Luna, hal ini tidak akan bisa berlaku lagi karena dengan menyelamatkan UST akan mengorbankan kembali Luna. Boleh dibilang menurut saya once UST-nya menyerah kemarin dilepas tanggal 9, maka secara logika sama seperti ketika rupiah dari 2.500 di floating sehingga harga rupiah hari ini. Jadi tidak akan ada way out untuk kembali menjadi $1 karena tidak mungkin untuk dilakukan seperti itu karena akan menambah dampak lainnya pada ekosistemnya dia sendiri. Jadi dia mungkin akan tidak mengambil posisi ini dan pada saat ini UST hanya 1/10 perjalanan dari $1. Jadi ya sorry to say mungkin UST-nya akan lebih babak belur meskipun sebenarnya produk utamanya UST. Namun we will see bagaimana ceritanya seperti ini. Inilah suatu pelajaran yang sangat bagus, pelajaran yang sangat menarik kita bisa dapat dari pergerakan ini karena sebenarnya studi kasus pada mata uang itu terjadi dalam sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa yang namanya cryptocurrency memiliki risiko jauh lebih tinggi dan stabilitas itu sebenarnya terjadi. Tidak mungkin juga euro menjadi 0 dan US dollar menjadi 0. Oleh karena itulah kenapa orang-orang yang terbiasa dalam trading forex merasa forex jauh lebih aman dan lebih nyaman, tinggal mereka bisa mengukur sendiri risikonya. Sedangkan pada dunia cryptocurrency ukuran keuntungan dan kerugiannya unmetered. Jadi unlimited naik dan turunnya itu juga perlu kita sadari. Nah, mata uang fiat versus kripto, dari segi transparansi, kripto adalah segalanya. Karena kripto itu datang dari ketidakpuasan fiat. Namun dengan industri yang begitu baru dari tahun 2008, pergerakan liar akan bisa terjadi dengan kejatuhan-kejatuhan lainnya karena transparan, semua bisa mempelajari dengan detail dan membuat strategi pertarungan dengan kalau ada kelemahan perekonomian. Berbeda dengan forex di mana mata uang yang ada bandar utamanya yaitu negara, adanya sistem kestabilan yang akhirnya 17% turun saja sudah heboh banget. Contohnya seperti euro US dollar pada saat ini.
Datang ke dunia kripto dengan pengetahuan ekonomi yang rendah akan berlipat-lipat kali resikonya dibandingkan orang yang mengerti dunia saham, dunia forex, dan dunia komoditi lain untuk bisa baru join ke kripto. Itu jelas jauh lebih kecil resikonya. Semoga video kali ini tidak memberikan suatu hal yang buruk kepada kripto, juga tidak memberikan suatu hal yang buruk pada currency dan juga forex, dan membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, sekaligus juga bisa menjawab terkait dengan apakah Luna bisa menjadi $1 dan demikian juga dengan USD. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Video setiap hari Senin ini adalah persembahan dari Okta Investama Berjangka, di mana Okta.id adalah salah satu broker resmi terdaftar pada regulator di Indonesia untuk trading forex dan komoditi derivatif, yaitu adalah pada Bapepti. Bila Anda ingin membuka akun, Anda bisa membuka di okta.id sekarang juga, dan ikuti juga live trading setiap hari Rabu di RF Channel on YouTube. Semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.